Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Hari ini akan belajar sesuatu yang lebih baru. Mungkin kita di sini kalau orang belajar kan pertumbuhan itu secara daging ada rasa bukan sakit ya, rasa tidak nyaman, tapi menghasilkan sesuatu yang ilahi. Nah, sebentar saya akan coba bagikan slide-nya sebentar. Apa bisa dilihat gambarnya? Bisa ya. Bisa. Karena saya pakai dua layar gitu. Oke. Kita sekarang mau belajar tentang pertumbuhan ya. Firman Tuhannya boleh dibuka Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan hari ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, bertumbuh dalam keimanan adalah keputusan pribadi. Kita berdoa hari ini juga adalah keputusan pribadi. Saya harap ada hal yang harus dilakukan supaya hidup kita ini bertumbuh. Ada yang harus dilatih supaya otot-otot rohani kita ini kuat dan sehat. Berdoa adalah salah satunya tentunya. Yang lain misalnya membaca Alkitab setiap hari. Berdoa pagi seperti sekarang ini kita sudah lakukan kira-kira hampir 10 sampai 11 bulan kali ya. Jadi fokusnya kita ke tentang berdoa pagi ini ya. Berdoa pagi adalah latihan otot rohani, saudara. Di mana fisik dan jiwa kita dilatih begitu rupa sehingga berdoa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bukan paksaan dari siapapun juga. Mulai pagi hari kita sudah bangun mempersiapkan, kita mengurangi kenyamanan tidur kita sehingga berdoa seperti sekarang ini. Mungkin tidur pagi ini nyaman, tapi kita sekarang secara fisik harus kita ubahkan menjadi waktu doa kita di pagi hari ini. Kenyamanan kita secara fisik kita kurangi. Apa sampai situ saja, sampai cuman bangun pagi nggak nyaman? Tentu saja tidak ya. Berdoa yang tadinya hanya bisa dilakukan setiap jadwal satelitnya bertugas, sekarang menjadi setiap hari. Itulah namanya pertumbuhan, saudaraku. Berdoa tidak lagi terpatok hanya komunitas satelitnya saja, tetapi sekarang bertumbuh bahwa doa pagi dilakukan setiap hari, yang adalah bagi semua anak-anak yang dihimpun di gereja GKKD Revival. Karena program ini adalah program gereja kita. Dan dilakukan bersama-sama dengan satelit lain. Di Matius 5
ayat 41 berkata demikian, saudaraku. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Pelajarannya adalah gini, saudara. Berdoa yang dahulu 1 mil atau hanya ada karena komunitas satelitnya, tetapi sekarang mau mengambil yang 2 mil itu, yaitu ikut berdoa bersama dengan saudara-saudara dari satelit lain. Bangun pagi kita dan bisa ikut setiap hari, nggak hanya hari di mana satelitnya bertugas. Ya, itu namanya pertumbuhan, saudara. Dari 1 mil menjadi 2 mil itu adalah pertumbuhan. Itu yang namanya revival sesuai dengan nama gereja kita. Kita menjadi satu walau berbeda satelit. Di sini ada banyak satelit. Kita menjadi satu dalam Tuhan. Kita menjadi punya kepentingan bersama di dalam doa ini. Kita berdoa bagi semua. Bukan bagi satelit kita aja. Itulah namanya revival, saudara. Revival tidak melihat sekat-sekat di antara satelit-satelit yang ada. Kita sekarang satu, kita adalah anak-anak Tuhan, berdoa bersama di kaki Tuhan. Itu adalah namanya revival. Dari yang tadinya bangun pagi, terus cuma ikut 1 hari atau 1 kali saja di waktu satelitnya bekerja, ditugaskan, tapi sekarang menjadi sesuatu yang menyenangkan, bisa hampir setiap hari datang, dan di situ kita bersama merasa satu dengan yang lain adalah kita bersaudara. Amen. Kita sama-sama berdoa, minta kepada Tuhan untuk Indonesia, untuk semuanya, berdoa untuk orang sakit, untuk semuanya. Kita sudah belajar 10 sampai 11 bulan, sekarang udah berdoa sesuatu gaya hidup kita. Berdoa bukan karena diminta oleh gembala satelitnya dan diarahkan oleh gembalanya untuk berdoa ini atau itu. Tapi doanya datang dari Roh Allah karena dia punya pergaulan erat dengan Allahnya. Ya, untuk itu kita perlu mengubah firman Tuhan hari ini tentang pembaharuan budi ya. Untuk itu kita perlu mengubahkan atau memperbaharui akal budi kita. Kita tidak lagi serupa dengan dunia ini lagi. Karena kita tidak mengumpulkan ego kita, atau ego komunitas kita, atau ego satelit kita. Kita melakukan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Akal budi kita diubahkan oleh firman Tuhan, dan kita dengan rela memberikan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita siap sekarang berdoa karena panggilan Tuhan. Kita seperti kata firman Tuhan di Roma 12 tadi. Saya baca lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih. Inilah doa pagi firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa.